Perjalanan cinta Risty Tagor dari waktu ke waktu tak ubahnya kisah melodrama sinetron-sinetron yang ia bintangi. Di usia muda, Risty Tagor terpaksa harus menikah dini setelah berbadan dua. Waktu menjadi saksi bagaimana rumah tangganya dengan Rizky Bawel hanya bertahan beberapa tahun saja. Seperti mengulangi kesalahan yang sama, Risty pun hanya menjalani pengenalan yang singkat dengan Stuart Collin sebelum akhirnya bersanding di pelaminan. Seorang selebriti, perempuan bernama lengkap Ariastia Ramadhani Tagor Harhab itu mulai dikenal lewat film layar lebar berjudul Pocong 2. Kala itu, namanya semakin akrab menghiasi panggung hiburan tanah air dari sinetron hingga acara-acara lainnya. Sebagai bintang yang tengah naik daun, Risty hampir tak ada waktu kumpul bersama keluarga. Ia kerap melewati hari-harinya di lokasi syuting demi menjalankan kewajibannya sebagai public figure. Itu konsekuensi kerja sih, mungkin nggak cuma sekarang, tapi memang dari awal dulu banget aku baru mulai dan aku stripping, ya pasti resikonya ya itu. Gimana caranya aku memanage waktu dengan keluarga, dengan sahabat aku, dengan pacar, dengan pekerjaan, dan diri aku sendiri juga kan perlu di-treat sebenarnya gitu kan ya. Ya sebenarnya ya dibilang sedih, ya lebih disayangkan aja sih. Maksudnya aja kadang-kadang suka susah karena syuting, tapi ya aku yakin kan masih banyak waktu yang panjang lagi nanti ke depannya gitu, dan aku yakin mereka semua pasti ngerti. Seperti selebriti lainnya, lantaran sering menghabiskan waktu di lokasi syuting, Risty Tagor pun sempat terjerat cinta lokasi dengan Armanda Geraldi alias Aldi. Selama 6 bulan berjalan, romantisme keduanya bak sepasang kekasih yang tak terpisahkan. Bahkan Aldi kerap menemani Risty di lokasi syuting hingga petang menjelang. Sayang, hubungan yang sudah terjalin cukup lama itu harus pupus di tengah jalan. Iya, kita ketemunya sih pas ada kerjaan bareng waktu itu. Dia dia selalu jadi orang yang apa adanya aja. Jadi kalau abang dia cuek kayak dia cuek, kalau dia gimana ya gimana. Jadi lebih enggak, karena dia buat aku nggak suka sama orang-orang yang fake, dan ternyata insya Allah dia nggak begitu. Kita baru banget. Wah, kalau untuk membicarakan hal yang jauh sih belum, kayaknya kita mesti kayak Rizky Bawel. Pada 2 Oktober 2010, keduanya resmi menikah setelah hampir 5 orang putra itu hanya bertahan selama 4 tahun. Tepat pada bulan September 2014, keduanya resmi bercerai. Selang 6 bulan, Risty pun berlabuh ke hati aktor muda Stuart Collin. Tanpa proses pacaran, Risty dan Stuart memutuskan untuk menikah pada 19 April 2015. Dan mereka pun mentasbihkan diri sebagai sepasang suami istri yang bahagia. Kalau ditanyain kenapa bisa tiba-tiba sama Stuart, aku juga nggak tahu kenapa Stuart bisa dengan apa ya, dengan sabarnya menghadapi aku dan Larsen, mendekatkan dengan apa ya, aku banyak banget diam dan bisa tanya sendiri sama Stu, atau mungkin nanti kalian menganggap bahwa beritanya bisa aja dibikin-bikin, tanya aja sama kerabat dekat aku, mereka pasti lebih tahu bagaimana proses dekatnya aku sama Stu. Malang, Risty Tagor lagi-lagi mengalami nasib serupa. Selain sikap Stuart yang berubah drastis, faktor ekonomi kabarnya menjadi penyulut percekcokan di antara mereka hingga akhirnya Risty mengambil keputusan menggugat cerai Stuart. Lalu benarkah sebelum melayangkan gugatan cerai, Risty lebih dulu mengusir Stuart dari rumahnya? Alhamdulillah, dari sebelum ada dia di hidup saya sampai dengan sekarang, dia pergi meninggalkan saya masih biayain hidup saya sendiri, masih biayain rumah tangga saya sendiri dan anak saya sendiri. Saya tidak akan bercampur untuk urusan rumah tangga Risty ya, dengan rumah tangga Risty atau anak saya yang lainnya. Jadi semua saya kembalikan kepada Risty, kenyamanan itu punya Risty dan Stu. Ya kan? Kalau nanti apapun keputusannya saya kembalikan kepada Risty, saya cuma ada di belakang. Ini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Genap berusia 16 tahun, pesinetron tampan Yusuf Mahardika mendapat kejutan dari teman-temannya di lokasi syuting sinetron Madun. Seperti apa serunya perayaan ulang tahun si Madun?
Meski kondisinya tengah berbadan dua, Risty Tagor nekat menggugat cerai Stuart Collin. Berkas perceraian telah dilayangkan ke pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lalu seperti apa kisah perjalanan asmara Risty Tagor yang kerap berakhir pilu? Menginjak usia ke-16 tahun, pesinetron tampan Yusuf Mahardika mendapat pesta kejutan di lokasi syuting sinetron Madun. Benarkah Yusuf Mahardika mendapat hadiah spesial dari Grite sahabatnya? Informasi dunia selebritis selalu berganti. Dan selama 30 menit ke depan, melalui status selebritis, saya Kristi Kolondam akan mengungkap rahasia di balik kehidupan selebritis yang akan diungkap secara lebih real. Bulat sudah tekad Risty Tagor untuk berpisah dari Stuart Collin. Meski tengah mengandung buah cintanya bersama Stuart Collin, Risty tetap kukuh mengajukan gugatan cerai untuk sang suami. Apa yang membuat Risty nekat mengambil keputusan berat itu? Benarkah tidak ada lagi jalan untuk berdamai? Setelah gonjang-ganjing rumah tangganya mencuat ke berbagai media, Risty Tagor mengambil keputusan yang sangat mengejutkan. Kemarin ia melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya Stuart Collin ke hadapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Risty yang tengah hamil 4 bulan nekat mengambil keputusan besar ihwal nasib rumah tangganya yang telah terjalin bersama Stuart. Jadi perkara Risty Tagor yang selama ini sering ditanyakan, itu benar pada hari ini Kamis tanggal 20 Agustus 2015 ada perkara masuk atas nama Risty Tagor yang untuk mengajukan perceraian dengan suaminya. Jadi materi gugatan yang kami ajukan itu yang pertama adalah karena sudah tidak ada kecocokan ya. Artinya sudah tidak ada kecocokan di sini antara Risty dan suaminya itu memang ada masalah-masalah yang sangat menyakitkan hati Risty. Jadi nanti pada sidang pertamanya itu tentu diharapkan kedua belah pihak hadir ya, kedua-duanya hadir tanpa mewakilkan karena ini berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan cinta ya. Maka sebaiknya bertemu mukalah langsung ya. Mungkin ada pesan-pesan atau apa keinginan-keinginan sehingga rumah tangga ini bisa terbangun kembali ya. Assalamualaikum. Misi. Kok nggak nyala? Mbak. Mobil. Baru istirahat. Masih mentah-mentah enggak? Oh udah. Sedih kita enggak, biasa aja. Enggak, udah nggak nangis. Emang nggak nangis? Ya gitu. Nangis Nangis terus kemarin kan mual-mual di belakang. Mual, tapi bukan nangis. Kok nggak mantap? Tapi perutnya dia baik-baik aja. Perutnya alhamdulillah baik. Derita asmara benar-benar dirasakan oleh Risty Tagor. Sebulan setelah menikah dengan Stuart, perempuan kelahiran Jakarta 12 April 1989 itu nyaris tak dapat merasakan kebahagiaan menjadi seorang istri. Sikap Stuart yang lemah lembut, perhatian dan penuh kasih sayang berubah drastis. Bahkan saat Risty jatuh sakit, Stuart pergi meninggalkan Risty yang tengah terkapar di rumah sakit. Stuart itu dalam masa pendekatan ke Risty dan sebelum menikah itu dengan setelah menikah itu beda. Artinya hanya menikmati manisnya pernikahan itu hanya 1 bulan. Setelah itu sudah banyak muncul percakapan-percakapan. Itu sih sebenarnya faktor yang menyebabkan sehingga Risty itu sepakat untuk mengajukan gugatan cerai. Mungkin detailnya Risty yang tahu gitu ya. Jelas tuh perubahan itu tuh sangat ketara. Kami pisah rumah sudah kurang lebih sebulan yang lalu. Itu karena memang dia meninggalkan saya saat saya diopname hari ketiga atas keinginan dia sendiri pergi dari rumah saya. Konflik Risty dan
Stewart pun benar-benar pecah. Risti yang tengah bed rest mendapati Arsen putra pertamanya dengan Rifki Balwell sedang menangis lantaran mulutnya diolesi sambal oleh Stewart. Kemarahan Risti pun memuncak. Tak peduli dengan kondisinya yang hamil 4 bulan, Risti bersikukuh menggugat cerai Stewart. Mungkin kalau ke Risti itu tidak ada kekerasan fisik ya, mungkin lebih ke kata-kata. Tapi kalau ke Arsen kan sempat ada acara apa itu, jejelin sambal cabai ke mulutnya Arsen. Nah itu mungkin yang juga triggernya tuh di situ. Jadi puncak keselnya Risti mungkin udah ngomong nyakitin, terus ke anak pun fisiknya tuh kena seperti itu. Dia jadi sangat kasar sama Arsen. Jadi banyak sekali saksinya di rumah ini melihat bagaimana apa yang dia buat. Sampai satu kejadian di mana dia sambelin Arsen pakai saus sambel, dan itu adalah triggernya. Langkah yang diambil Risti Tagor memang menjadi kontroversial. Pasalnya, Risti menggugat cerai Stewart di tengah kondisinya yang sedang hamil. Secara psikologis, tentu akan sangat memengaruhi janin yang ada dalam kandungan sang ibu. Selain itu, benarkah dalam hukum agama, wanita hamil dilarang menggugat cerai suaminya? Dalam kompilasi hukum Islam, dibolehkan menggugat cerai ketika posisi istri hamil. Tapi sebenarnya dalam kita menyikapi satu hal, rujukannya tidak hanya hukum, tapi kemaslahatan. Makanya Rasul bilang istafti qalbak, tanya hatimu. Secara hukum boleh, tapi bagaimanapun ini akan mempengaruhi janin yang ada di kandungan si ibu. Tidak ada batasan bahwa orang hamil itu dilarang mengajukan perkara, tidak ada batasan seperti itu. Kapanpun saja orang merasa tidak nyaman dengan rumah tangganya, pada saat itu pula baru bisa mendaftarkan perkaranya. Persoalan nanti diceraikan oleh pengadilan apa tidak, itu diukur oleh hakimnya ya. Ada perbedaan pendapat. Tadi kenapa saya sampaikan seperti itu? Ada yang membolehkan, sebagian besar ulama, ada yang tidak membolehkan. Kisah rumah tangga Risti Tagor bak melodrama dalam sebuah sinetron. Lantas, seperti apa perjalanan asmara Risti Tagor sejak mengawali karirnya di dunia hiburan?